mengisahkan tentang kekaramahan Hadratus Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Beliau bercerita tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam tawadhu'nya, dalam kebaikannya, dalam kemuliaannya, dalam kepatuhannya. Saking patuhnya ke Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diberikan mandat oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Apa mandat itu tadi? Di antara cerita dari Mbah As'ad Syamsul Arifin, mandat yang pertama tidak lain tidak bukan yaitu, wahai Hasyim, besok saya punya tamu. Hari Jumat besok punya tamu, tolong kalau nanya saya anterin ke saya. Akhirnya alhamdulillah di pagi itu tahu-tahu ada tamu yang bajunya compang-camping, yang amburadul nggak karu-karuan, nanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari, disuruh ngantarkan kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Akhirnya yang datang ini bajunya compang-camping, kotor, bau, seolah-olah kayak orang gila. Begitu diantar minta digendong, alhamdulillah akhirnya diantarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sesampainya di Mbah Khalil berbincang-bincang, ditungguin oleh Hadratus Syekh Asy'ari. Sehingga setelah beres bincang-bincang, Hadratus Hasyim Asy'ari disuruh menghantarkan ke jalan raya lagi. Nah, akhirnya Jumat yang akan datang, Mbah Khalil Bangkalan berpesan lagi. Pesan yang kedua, wahai Hasyim, kalau seandainya nanti ada orang mau berkunjung kepadaku, mau menemui aku, tolong hantarkan lagi kepadaku. Siap Mbah, kata Hadratus Hasyim Asy'ari. Dalam kesiapan itu ternyata yang datang seorang kompeni bawa senjata. Mbah Hasyim dalam kebingungan pada saat itu. Ini kalau dihantarkan takut Mbah Khalil ditembak, kalau tidak diantar ternyata ini patuh seorang santri kepada guru, mau tidak mau harus diantar. Yang pada akhirnya tetap diantar sama Hadratus Hasyim Asy'ari menuju ke Syekhona Khalil Bangkalan. Sesampainya di Mbah Khalil, Mbah Hasyim Asy'ari nggak mau jauh dengan Mbah Khalil. Kenapa nggak mau jauh? Takutnya ditembak oleh kompeni. Yang pada akhirnya ternyata alhamdulillah Mbah Khalil selamat, nggak apa-apa, karena ada bincang-bincang. Setelah berbincang-bincang itu tadi diantarkan lagi oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Ini yang ketiga, yang mengkisahkan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu, mungkin juga di antara kita belum tahu, atau yang remang-remang saja. Ini dikisahkan juga dari keluarga Mbah As'ad Syamsul Arifin. Yang ketiga, Mbah Hasyim Asy'ari diperintahkan oleh Mbah Khalil Bangkalan, wahai Hasyim, besok datang ke stasiun, tolong jemput tamuku. Ya, akhirnya dari tempatnya Mbah Khalil ke stasiun itu kalau jalan kaki itu bisa 3 jam. Jalan kaki karena Madura itu panas. Sesampainya di stasiun ternyata benar ada orang nyari Mbah Khalil. Ternyata yang datang ini pakai jubah, pakai tongkat, juga berkalungkan tasbih. Ini mau didengerin apa enggak ini? Kalau enggak, mending enggak usah, karena ini cerita daripada Mbah As'ad Syamsul Arifin. Terus apa berhenti aja di sini? Lanjut. Kalau masih ada yang bisik-bisik enggak usah. Ya. Jatuh Gus Fauji? Tergina. Mak Iwan tak bener. Kita enggak ada tempat buat. Nah, akhirnya alhamdulillah setelahnya ketemu dengan Hadratus Hasyim Asy'ari. Yang datang ini orang berjubah dan bawa tongkat sekaligus berkalungkan tasbih, diantarkan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari menghadap kepada Syekhona Khalil. Dalam perjalanan itu Syekhona Khalil menimba ilmu segitu banyak kepada orang yang berjubah itu tadi, karena 3 jam macam-macam yang ditanya. Akhirnya sesampainya di kediaman Mbah Khalil Bangkalan,
Berbincang, sudah selesai dalam perbincangan. Akhirnya Mbah Hasim disuruh mengantarkan lagi ke stasiun. Nah, akan tetapi setelah pergi ke stasiun ini tadi, berbincang-bincang lagi sampai 3 jam sampainya di stasiun, Mbah Hasim menemukan kejanggalan dan keanehan. Ini tadi datang membawa tongkat dan berkalungkan tasbih, akan tetapi ketika pulang tongkatnya mana? Tasbihnya mana? Subhanallah. Ini sekelumit cerita daripada Mbah As'ad Samsul Arifin. Ternyata kalung tasbih dan tongkat itu cikal bakal berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya tongkat itu diantarkan sama Mbah As'ad Samsul Arifin menuju Mbah Hasyim Asy'ari, dan tasbihnya pun juga diantarkan oleh Mbah As'ad Samsul Arifin dikasihkan kepada Khadratus Hasyim Asy'ari. Ada apa di dalam tongkat itu tadi, dan ada apa di dalam tasbih itu tadi, dan siapa yang memberikan tongkat dan tasbih itu tadi? Tidak lain tidak bukan, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, maka dari itu berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini satu didirikan oleh para wali, yang pertama memberikan doa restu, yang memberikan itu tadi tidak lain tidak bukan, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Maka dari itu kekuatan kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, gak usah ada keraguan sedikit pun kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Saya yakin sekali ketika kita berdiri di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menggenggam erat Nahdlatul Ulama, ada yang paling sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak As'ad. Kata Pak As'ad sebagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu diibaratkan pohon. Pohon yang rindang, pohon yang kuat, pohon yang sangat bagus. Akan tetapi nanti seketika pohon itu tumbang. Kalaupun misalkan Mbah As'ad itu wafat, Mbah Hasyim wafat, Mbah Holil wafat, Mbah Wahab wafat, Mbah Bisri Samsuri wafat, otomatis kalau pohon itu tumbang, otomatis yang akan nyangkut di pohonnya itu paling daun-daun yang segar, daun-daun yang kuat, berpegang teguh dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Akan tetapi ketika pohon itu tumbang, tentu pohon-pohon yang lemah itu akan berserakan kemana-mana. Mudah-mudahan kekuatan kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam mengikuti langkah-langkah daripada muassis-muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, berkah lantaran daripada Khadratus Hasyim Asy'ari, berkah lantaran Khadratus Syekhona Khalil, berkah lantaran Khadratus As'ad Samsul Arifin, berkah lantaran Mbah Wahab Hasbullah, berkah lantaran Mbah Bisri Samsuri. Insyaallah yang berpegang teguh kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan kita yang memuliakan Nahdlatul Ulama, bukan kita yang membesarkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sudah kuat, Nahdlatul Ulama sudah tenar, Nahdlatul Ulama sudah mulia. Justru dengan adanya kita hadir ikut serta memperjuangkan Nahdlatul Ulama, berarti kita ikut mulia bersama Nahdlatul Ulama, ikut berkah bersama Nahdlatul Ulama, ikut segalanya dengan Nahdlatul Ulama. InsyaAllah sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan membawa kepada keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.